Jadi siapapun yang ingin menjadi ketua umum Golkar pasti harus mendapatkan izin dan restu Khusus Golkar? satu. Atau Ya saya sih melihat spesial Golkar lah. Yang lain juga mungkin ya, tapi saya mengamatinya di Golkar. Kepemimpinan bangsa itu kan ada di partai politik. Nah partai politik kan harus mengkoreksi diri bahwa mereka yang hebat, yang berkualitas, yang memiliki elektabilitas tinggi harus didorong. Bukan calon yang karbitan, ya yang berkasus ya, yang punya masalah, yang didorongnya memiliki problem. Jadi kalau saya sih melihatnya skemanya bisa aja ada Bahlil ketua umumnya, nanti Pak Jokowi atau Gibran ketua Dewan Pembinaannya. Golkar itu imun terhadap korupsi, imun terhadap konflik. Apa? Saya jelaskan ya. Di 2014 konflik, bukan konflik, ada korupsi namanya korupsi Al-Quran, Bang. Zulkarnain Jabar itu terkena kasus korupsi Al-Quran dari kitab suci. Dan orang memprediksi Golkar akan remuk, akan hancur, tapi tidak. Golkar bikin gaduh, tidak ada angin dan tidak ada hujan. Erlangga Hartarto mundur dari posisi ketua umum Golkar. Ini menimbulkan banyak spekulasi, dan gawatnya spekulasinya mengarah ke istana, ke Jokowi. Kita akan bahas bersama Kang Ujang Komarudin, seorang pengamat politik Universitas Al-Azhar yang sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Nuansa kudeta sangat kuat di dalam kasus Golkar ini. Sebenarnya Golkar ini seseksi apa sehingga orang-orang tertentu gitu ya, Kang, tertarik untuk merebutnya dan ingin menguasai, Kang? Ya, sebelum ke sana saya jawab dulu, Bang. Ya. Ada poin penting yang harus saya jelaskan ke Bang Rahma ya. Ya. Bahwa kalau ingin menjadi ketua umum Golkar itu ada 3 syarat. Oke. Ini satu, syaratnya adalah dia punya posisi, Bang. Punya jabatan strategis. Entah dia sebagai menteri, atau dia ketua DPR, wakil ketua DPR, ketua MPR, yang penting punya jabatan strategis nih. Dia baru bisa katakanlah dilirik menjadi calon ketum Golkar. Yang kedua yang paling penting adalah restu dari istana, restu RI 1. Nanti saya bicarakan kenapa ini seksi, ya kan, kenapa ini menarik Golkar. Nah, kenapa tidak ada ketum Golkar pasca reformasi yang tidak lepas dari izin dari RI 1. Jadi siapapun yang ingin menjadi ketua umum Golkar pasti harus mendapatkan izin dan restu khusus Golkar RI 1. Atau ya saya sih melihat spesial Golkar lah. Yang lain juga mungkin ya, tapi saya mengamatinya di Golkar. Yang ketiga ini uang, Bang. Di Golkar ini butuh uang dong. Untuk Munas, ya kan, untuk katakanlah peserta Munas, ya kan. Nah, tetapi kalau dapat dukungan dari RI 1, itu uang itu akan mengalir sendirinya. Banyak yang nyumbang dan lain sebagainya. Nah, dari pertanyaan Abang tadi saya katakan boleh. Kenapa Golkar seseksi itu? Golkar ini partai besar. Kalau tidak dikendalikan oleh pemerintah, kalau tidak dikendalikan oleh kekuasaan, maka dia akan liar. Kalau liar tentu akan mengganggu stabilitas dari pemerintah. Oleh karena itu, tadi kepentingan pemerintah, kepentingan presiden adalah mengendalikan partai Golkar. Oleh karena itu saya selalu katakan bahwa sahamnya Golkar itu bukan kader-kader Golkar. Sahamnya partai Golkar ya pemerintah. Sahamnya adalah Pak Presiden. Dan faktanya seperti itu. Buktinya ketika misalkan Munas formalnya di bulan Desember kan, tetapi tahu-tahu di bulan Agustus. Artinya tadi ketika kekuasaan punya keinginan untuk memajukan Munas, apapun namanya, entah Munaslup, tetapi ya itu karena penguasa yang mau, karena kekuasaan yang ingin, ya akhirnya Golkar pun tidak bisa berdaya karena sahamnya memang saham presiden. Munas atau menjadi Munaslup dipercepat. Kenapa mesti dipercepat? Apa konteksnya ini ada berkaitan dengan Oktober lengsernya Pak Jokowi atau bagaimana, Kang? Nah, saya mendengarnya kemarin katanya hati-hati ya Pak Agus Gumiwang sebagai PLT Ketum Golkar yang baru mengatakan bukan Munaslup, tapi Munas. Tetap Munas? Munas dipercepat. Karena akan ada Rapimnas dulu di tanggal 20 pagi-pagi, baru sore atau malamnya baru Munas. Karena mungkin gini, kalau Munaslup dianggap akan negatif persepsi publik kepada Partai Golkar. Tapi kalau Munas ini kan seolah-olah tidak ada apa-apa, seolah-olah reguler aja, seolah-olah rutin, ya 5 tahunan aja rutin. Tapi kalau saya membacanya gitu dalam konteks ini,
kalau sudah Oktober ke sana, di 20 Oktober ke sana, sudah tidak punya kekuatan lagi. Tidak punya magnet politik lagi. Tidak punya power lagi. Makanya momentum bulan inilah, katakanlah untuk bisa, tanda petik mengambil alih kekuatan Partai Golkar melalui pihak lain kan begitu. Oke, itu termasuk juga posisi Bahlil yang saat ini masih jadi menteri gitu ya. Bisa gitu ya, karena kan isu terbesarnya kan Bahlil ini kan kuat didukung 34 DPD. Nah, skemanya saya katakan, saya sudah analisa 3 hari yang lalu bahwa saya sudah katakan juga ke teman-teman media, ke televisi bahwa skemanya kan begini. Nanti saya bilang AGK PLT-nya terbukti kan, itu analisa saya. Lalu nanti AGK itu akan menjadi bridging, jembatan, Bang. Semacam caretaker. Ya, caretaker untuk mempersiapkan Bahlil jadi ketua umum. Jadi sebenarnya secara sederhana sudah kita mampu prediksi terkait dengan persoalan Golkar ini. Tadi diawali dengan Erlangga mundur, lalu diprediksi PLT-nya adalah Pak AGK, lalu ketumnya pun sudah kita prediksi Bahlil. Oleh karena itu tadi Abang menyebutkan udah dapat dukungan dari 30. Karena memang sudah ada operasi, 30. Pak Idrus Marham mengatakan 30, ada yang mengatakan 34. Ya, dalam konteks itu tinggal menunggu waktu aja didukung oleh 38 DPD provinsi. Artinya itu kan sudah operasi sejak lama dalam konteks untuk mendapatkan dukungan. Jadi tidak aneh kalau hari ini misalkan secara faktual gitu ya, dukungan itu dimunculkan dari DPD Partai Golkar provinsi. Di saat yang sama juga jangan lupa petinggi-petinggi Golkar itu sudah mengerucut pada nama Bahlil. Karena memang pesanannya ke Bahlil begitu. Iya. Oke, ya artinya kita bila ini benar, Jokowi akan menguasai, dalam tanda kutip, menguasai Golkar. Ya kalau kita baca misalnya tulisannya Pak Dahlan Iskan ya, yang sekarang beredar ya di Disway gitu ya, di WA Group itu ya renyah sederhana gitu ya, mengatakan kaget gitu, melongo ya. Dalam konteks itu saya melihat kelihatannya memang Golkar itu diambil untuk mengakomodir kepentingan keluarga Pak Jokowi. Jadi kalau saya sih melihatnya skemanya bisa saja ada Bahlil ketua umumnya, nanti Pak Jokowi atau Gibran ketua Dewan Pembinaannya. Kan skemanya itu. Dan ini kan akan nanti ADAR-nya bisa dirubah, Bang. Misalkan dirubah mengakomodasi, memperluas kewenangan dari Ketua Dewan Pembina seperti zaman Orde Baru. Termasuk posisi Bahlil yang sebenarnya belum masuk ke DPP kan di Golkar? Ya sebenarnya gini, Bahlil dia punya hak, Bang, untuk bisa maju. Karena begini, persyaratannya itu pernah jadi pengurus 1 periode ya di DPP ataupun di level bawahnya. Artinya kan dia pernah jadi bendahara di provinsi. Dan walaupun ada riak-riak, ada resistensi karena memenuhi syarat, maka Pak Jokowi ya tadi ya lebih nyaman mungkin dengan Bahlil tersebut. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa ya ini skema kelihatannya ya yang memang keluarga Jokowi ingin, kalau bahasa saya, berhimpun di Partai Golkar begitu. Ada disebut-sebut Erlangga tersandera oleh kasus hukum. Nah, artinya sekalipun ini kudeta yang bisa dikesankan sebagai kudeta damai, tidak bergejolak gitulah ya. Sudah tadi istilahnya Bang Ujang sudah disiapkan jauh-jauh hari, sudah dikondisikan jauh hari. Tapi kan orang akhirnya berspekulasi, masyarakat berspekulasi. Ujungnya mengarah ke Jokowi lagi, sekalipun dibantah oleh istana. Nah, kenapa sih kalau misalnya memang Erlangga tadi tersandera oleh hukum, biarkan aja hukum berjalan, dan akhirnya misalnya nih Erlangga menjadi tersangka gitu, toh nanti masuknya kan smooth, mungkin nggak itu, Kang? Ya agak berat bagi siapapun untuk bisa masuk penjara, Bang. Karena begini, kalau misalkan Pak Erlangga ini kita andai-andai tidak mundur ditekan, lalu kasus hukum di penjara katakanlah, lah hilang semuanya, Bang. Menko-nya hilang, ketua umum Golkarnya hilang, lalu dia sebagai Menko hilang, ketua umum Golkar hilang dan masuk penjara. Nah dalam konteks ini kan rugi semua. Tapi kalau sekarang kalau mundur kan Menko ya walaupun nggak nyaman masih dia pegang. Ya, yang hilang hanya jabatan ketua umum Golkar saja. Masuk penjara tidak. Nah dalam konteks itu Pak Erlangga ya bisa melihat itu secara jernih mungkin bahwa dirinya aman dan Partai Golkar pun aman ketika dia mundur. Tapi kalau tidak mundur kan pasti akan ditekan dalam konteks secara hukum itu begitu. Yang artinya sebenarnya posisi Erlangga mundur ini sebenarnya tawar-menawar supaya tidak
menjadi tersangka atau ya bagaimana? Kalau saya sih jalan tengah kelihatannya. Ya, jalan tengah bahwa tadi kita lihat Bang Novanto masuk penjara. Iya, betul. Ya, sekjennya juga pernah masuk penjara. Jadi itulah yang jadi pengalaman mungkin dari Pak Erlangga melihat bahwa jika tidak mundur pasti akan mungkin seperti itu kan gitu kan. Oleh karena itu ya tadi siapa pejabat yang mau masuk penjara itu tentu. Nah, kelemahan kita adalah di Indonesia, mohon maaf ya, karena pejabatnya punya kelemahan, punya minus, punya kekurangan, punya kasus hukum, maka tadi tidak lepas dari sandra-sandra politik itu. Ini menjadi problemnya. Maka sebenarnya gini, kalau Golkar ingin tidak bisa disandra, maka cari pemimpin atau ketua umum yang punya integritas, yang tidak punya kasus, baru Golkar akan gagah kira-kira seperti itu. Kita tahu Golkar ini udah puluhan tahun sebagai sebuah partai besar, dan istilahnya dia selalu bisa selamat masuk ke lingkaran kekuasaan di koalisi. Tapi mendadak kok seperti kayak dicocok hidungnya, seperti kerbau dicocok hidungnya. Secara politis itu kekuatan apa yang membuat mereka ini Golkar yang ya kan kita setiap ada pergantian kepemimpinan selalu muncullah faksi-faksi. Ini tiba-tiba diam seperti orang yang nurut aja gitu loh, Kang. Itu gimana analisisnya, Kang? Ya karena tadi Abang sudah katakan di awal, ini kan persoalan hukum. Kan bukan hanya Erlangga, maksudnya kan yang DPD pun akhirnya kok bisa ya kan ketakutan semua yang lain juga. Iya, jadi itulah yang membuat, mohon maaf, dinamika demokrasi tidak berjalan. Itu yang membuat tadi hukum menjadi alat kekuasaan untuk katakanlah menyandra dan menyerang orang. Dan ini kan terjadi di Indonesia ini. Kan sebenarnya bukan Golkar saja ya. Ada P3 gitu ya. Ada Nasdem dulu lah. ada Nasdem, lalu juga ada dulu Partai Berkarya gitu lalu Partai Demokrat juga sempat mau dikudeta. Kan sama aja nih, pola-polanya sama. Oleh karena itu saya melihat dalam kasus Golkar ini ya sebenarnya pola yang sama ya, bahwa kenapa tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan perlawanan. Ya karena tadi ya sulit untuk melawan kalau sudah berkaitan dengan kekuasaan, Bang. Dan apalagi dia kesangkut hukum lah ya. Nah, ibaratnya udah langsung tersandera. Saya ngelihat kasus Golkar ini mirip dengan PKS yang kemungkinan mendadak dia akan tidak mendukung Anies. Ya, itu konstituen akan terganggu lah istilahnya. Udah nyaman betul, wah ini berharap PKS akan mendukung Anies, tiba-tiba akan berubah. Nah, Golkar juga begitu. Di publik orang seperti gelisah, terutama di medsos ya. Saya baca di medsos orang seperti gelisah kayak sesuatu yang ini kok kayak gini gitu loh, kayak sesuatu yang nggak apa ya istilahnya yang abnormal gitu, yang membuat orang nggak nyaman lah gitu, Kang. Nah, ini akan berdampak pada konstituen Golkar di Pilpres atau di Pileg 2029 atau tidak? Tidak, Bang. Saya jelaskan begini, Golkar itu imun terhadap korupsi, imun terhadap konflik. Apa? Saya jelaskan ya. Di 2014 bukan konflik, ada korupsi namanya korupsi Al-Quran, Bang. Zulkarnain Jabar itu terkena kasus korupsi Al-Quran dari kitab suci. Dan orang memprediksi Golkar akan remuk, akan hancur, tapi tidak. Golkar masih katakanlah menjadi dua besar. Ya, pemenang Pileg, bayangkan itu dihajar habis-habisan kasus korupsi. Saya masih ingat itu. Karena imun terhadap korupsi sudah terbiasa, ya nggak pernah turun juga suaranya. 2019 pemilu sebelumnya Novanto disikat, ya kan itu oleh KPK kasus korupsi. Golkar tetap nomor 2. Walaupun suaranya menurun, tapi tetap pemenang pemilu legislatif nomor 2. Sekarang pun mendekati PDIP malah. Bahkan naik suaranya. Iya, naik suaranya. Artinya menurut saya kalau boleh saya menjawab, tidak akan terdampak dengan pemilih Golkar itu. Karena memang sudah imun terhadap korupsi, sudah imun terhadap konflik. Jadi ya Golkar dalam kondisi apapun siap untuk bisa melaksanakan itu, menghadapi pemilu begitu. Buktinya saya sebutkan tadi. Artinya sebenarnya imun dan seterusnya itu apakah jangan-jangan di level masyarakat sendiri sudah tidak melihat itu sebagai sebuah persoalan ketika ini Bang, saya jelaskan. Kita ini pemilunya masih money politik, banyak money politik. Yang kedua, mohon maaf ya, bahwa masyarakat permisif terhadap korupsi. Ini yang menjadi persoalan. Nah, ada indikator kalau kita ingin membangun demokrasi yang sehat, termasuk pemilu, Bang.
Yang pertama itu gini, masyarakatnya pendidikannya harus tinggi. Nah kita ini, mohon maaf, 50% belum lulus SMP, lebih gitu loh. Nah bagaimana kita ingin membangun demokrasi yang sehat, yang berkualitas, ya, kalau mohon maaf pendidikan masyarakatnya masih rendah, berpikir juga belum panjang gitu loh. Jadi urusannya masih urusan perut. Urusan gitu. perut, bansos. Nah bansos, yang kedua ini urusan bansos juga. Apa? Indikator yang kedua, harus ekonominya harus sejahtera, Bang. Kalau rakyat kita masih miskin, masih katakanlah masih terima bansos 27 juta ya, keluarga gitu ya, ditambah misalkan BLT 28 juta, bagaimana ingin membangun demokrasi yang sehat dan berkualitas dan bermartabat kalau rakyatnya masih miskin? Makanya money politiknya di mana-mana. Makanya partai politik pragmatis saja. Dia bermanuver, merusak gitu ya, konstelasi politik maupun koalisi ya. Maka karena ketika menghadapi pemilu, sudah siapkan uang aja lah. Bayar di hari H lah. Kan itu pragmatis. Sehingga nanti juga masyarakat memilih lah. Karena ini menjadi problem kita, Bang. Nah yang ketiga penegakan hukum. Penegakan hukum kita kan compang-camping. Nah demokrasi dimanapun yang stabil, demokrasi di banyak negara itu paralel dengan penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya compang-camping, tebang pilih, ya demokrasi nggak bisa jalan, Bang. Artinya basicnya sebenarnya penegakan hukum dulu. Nah, disinilah kita tidak melihat ya partai-partai membangun sebuah skema yang untuk membangun demokrasi yang sehat. Ya pragmatis saja. Akhirnya apa? Koalisinya koalisi pragmatis, bukan berbasis ideologis, basisnya kepentingan. Ketika misalkan Anies elektabilitasnya tinggi, mestinya kan didorong. Tetapi karena ada kepentingan lain, PKS pun akan meninggalkan. Karena ini problem. Oleh karena itu saya melihat dalam konteks politik ke depan ya, membangun politik yang berakal sehat lah, yang waras. Sehingga kepemimpinan bangsa itu kan ada di partai politik. Nah partai politiknya mengkoreksi diri. Bahwa mereka yang hebat, yang berkualitas, yang memiliki elektabilitas tinggi harus didorong. Bukan calon yang karbitan, yang berkasus, ya, yang punya masalah, yang didorong. Ini menjadi problem. Bagaimana partai politik ingin membangun bangsa? Kalau yang disiapkan calon pemimpinnya ya bermasalah. Kan itu yang harus menjadi catatan kita bersama, Bang. Dan itu agak susah karena tadi problem pendidikan masyarakat masih rendah. Nah, oleh karena itu saya melihat tugas besar pemerintah ya, negara ini membangun kualitas pendidikan yang baik, Bang. Yang bermutu. Kita mengkritik misalkan, mohon maaf gitu ya, banyak profesor-profesor pejabat yang nggak jelas jadi profesor. Ini juga soal kualitas pendidikan, ini bermasalah. Ini kritik dari kami dosen-dosen di Universitas. Oleh karena itu saya melihat, Bang, kembali kepada persoalan demokrasi. Ya tadi ada pencaplokan gitu ya. Kalau Abang katakan ada kudeta halus, ya kudeta karena sebenarnya lebih kepada lemahnya kepemimpinan, ya banyaknya kasus-kasus yang ada pada diri mereka itu sebenarnya, sehingga mudah disandra kira-kira seperti itu. Oke. Andi Wijayanto pernah mengatakan bahwa Jokowi pernah ngomong, kalian hebat bisa mengalahkan saya. Ini sebenarnya bukti lain lagi yang sedang akan dilaksanakan oleh Jokowi. Kalau saya meyakini Jokowi cawe-cawe dalam konteks Munas di Golkar ini. Gimana, Bang? Iya, ini kan sebenarnya prediksi yang spekulatif dan bisa diprediksi secara tepat gitu kan. Iya dong, spekulatifnya kan ini ya dari berbagai sumber yang dianggap tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi kita sudah melihat indikasi-indikasi ke sana kan gitu loh. Pertama, kenapa Erlangga mundur di tengah jalan? Lalu kenapa misalkan yang dipersiapkan Pak AGK PLT, lalu juga Pak Bahlil yang jadi? Bukankah banyak kader senior yang lain? Ya kan? Lalu bukankah orang-orang di Golkar banyak orang yang hebat? Ya kan, lalu juga kenapa Munasnya harus dipercepat gitu loh. Ini kan indikasi-indikasi yang membenarkan tesis yang pertanyaan Abang tadi, bahwa diduga gitu bahwa ada pihak kekuasaan yang bermain untuk tadi Golkar itu. Dan saya sih melihat dari pernyataannya Pak Yusuf Hamka terbaru ya, yang mengatakan terlalu keras dan kasar katanya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang kuat, yang punya kekuasaan, kan itu. Kan sangat jelas arahnya kemana, begitu. Pertanyaan terakhir, bila akhirnya Jokowi dan Gibran masuk di Golkar, sementara Golkar posisi kedua, posisi pertama PDIP, posisi ketiga Gerindra, ini sepertinya akan memungkinkan menjadi
3 poros utama di pemilu 2029. Seperti apa? Betulkah, Bang? Ya, mungkin. Tapi saya katakan tadi, PDIP pasti ingin menang lagi di pilegnya. Ya. Lalu Gerindra sudah pasti. Ya. Ini Gerindra kan ada satu kesalahan ya. Menang di Pilpres, di pileg turun. Ini juga tiga. Pasti ya. Evaluasi besar untuk bisa menang. Betul. Nah, Golkar tadi partai besar dengan kenaikan suara yang lumayan di pileg kali ini. Tentu saya sepakat dengan Abang katakan, 3 partai ini tentu akan bersaing ketat di 2029. Tetapi memang kalau kita baca Golkar nanti, siapapun ketua umumnya, termasuk Pak Bahlil, ketika Oktober ke sana, artinya 20 Oktober ke sana, ketika Pak Prabowo sudah dilantik, ini pendulum kekuasaannya sudah berubah, bukan lagi berkiblat kepada Pak Jokowi, tetapi kepada Pak Prabowo. Tapi Pak Jokowinya sudah ada di dalam Golkarnya. Paling tidak, Pak Jokowi sudah bisa berlindung di rindangnya pohon beringin gitu. Dan itu punya bargaining yang cukup kuat karena posisi Golkar nomor 2 lagi. Ya, saya melihat seperti itu, Bang. Ya, oke, Bang, terima kasih. Demikian bincang singkat kita dengan Kang Ujang Komarudin, seorang pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Jakarta, yang sekaligus juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama juga.